Brother bisa jelaskan perkembangan kasus penembakan di Jalan Cemara. Baik kawan-kawan, pagi ini satu dua hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan progres atau perkembangan penanganan penembakan yang terjadi di Jalan Cemara 3, Banyumanik pada hari Senin siang kemarin. Dari hasil penyelidikan melalui pemeriksaan saksi yang ada di TKP yang melihat langsung kejadian dan menginterogasi beberapa warga yang ada di sekitar TKP, kemudian dari pengolahan hasil CCTV diketahui bahwa peristiwa penembakan itu terjadi kurang lebih pukul 12.15. Kemudian penembakan pertama itu terjadi searah dengan jalannya korban setelah menjemput putrinya dari sekolah. Kemudian setelah mengetahui korban masih berdiri, pelaku itu balik lagi ke arah korban dan melakukan penembakan yang kedua. Jadi 2 kali penembakan. Kemudian dalam hal penanganan medis, kemarin juga sudah dilakukan operasi untuk mengangkat proyektil yang ada di tubuh korban. Kurang lebih jam 15 kemarin sore di Rumah Sakit Hermina Banyumanik Semarang sudah ditangani oleh pihak medis dan proyektil sudah kita amankan. Kemudian langkah lain yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sejak awal kita sudah membentuk tim gabungan antara TNI Polri, antara Polrestabes, Polda, kemudian dari Kodam 4 dalam hal ini Intel, kemudian dari Kodim Semarang dan Denpom. Langkah-langkah sudah kita kerjakan bersama, kemudian tim akan bekerja terus untuk melakukan upaya-upaya agar kasus ini bisa secepatnya kita ungkap dan kita bisa sampaikan kepada media secara terang benderang. Demikian, Mas. Saksi dan saksi sementara yang diperiksa itu, Pak. Dari interogasi sudah belasan yang kita lakukan di sekitar TKP, kemudian itu kan korban kurang lebih pukul 12 kurang itu menuju ke sekolahan anaknya untuk dijemput. Dari beberapa titik itu kita sudah mendapatkan CCTV perjalanan, memang sengaja. Jadi dari CCTV yang kita dapatkan, pelaku ini mengintai di pertigaan rumah korban, menunggu korban keluar dari rumah untuk menjemput anaknya. Jadi sepertinya sudah mempelajari karakter kegiatan korban. Jadi begitu korban keluar untuk menjemput anak sekolah, kemudian diikuti oleh 4 pelaku. Hasil pengamatan dari CCTV kita sudah sampaikan kepada teman-teman untuk dipublish ke media. Mudah-mudahan melalui publish ini masyarakat juga bisa membantu memberikan informasi terkait dengan ciri-ciri pelaku. Ciri-ciri pelaku itu menggunakan 2 kendaraan roda 2, kemudian 4 pelaku menggunakan Ninja warna hijau dan Honda Fit warna hitam. Kemudian identitas lain yang bisa membantu itu adalah seragam atau dari baju yang digunakan oleh para pelaku. Itu juga secara terbuka kita sudah sampaikan kepada teman-teman untuk membantu memviralkan, men-share kepada publik. Semoga ada informasi yang kita bisa dapatkan secara signifikan dari proses ini. Dan kondisi korban saat ini sadar, setelah dilakukan operasi kondisi korban seperti apa? Sejak awal korban dalam keadaan sadar. Jadi dari tembakan kedua dia masih sempat berjalan menuju ke teras rumah korban, kemudian minta tolong, berteriak sehingga dilakukan perbantuan, dibantu oleh saksi yang ada di sekitar TKP untuk dibawa ke rumah sakit. Kemudian sampai proses pengambilan proyektil juga dalam keadaan sadar dan saat ini korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Kalau korban waktu mengayunkan tas itu sudah tertembak atau gimana, Pak? Sebentar. Terkait dengan suami korban, kami karena ini sudah berbentuk tim kerja, kemarin yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan di kesatuan yang bersangkutan, yaitu di Yon Ar Kanut. Ya. Pak, sementara ini dugaan motifnya apa? Karena tidak ada barang yang hilang. Itu sedang
kita dalami. Nanti seiring sejalan dari proses penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan, tentu motif ini akan menjadi bagian daripada proses penyelidikan. Pak Irwan, Pak, itu proyektilnya kalau sudah diambil, Pak, itu jenisnya apa, Pak? Proyektil dulu. Glock atau peluru? FN ya, Pak? Ya, jadi yang pasti begini, dari TKP kita menemukan 2 selongsong dan 1 proyektil. Kemudian artinya ada 2 kali tembakan. Nah, itu diperkuat 1 proyektil itu bersarang di tubuh korban yang sudah dikeluarkan dari proses operasi kemarin. Nah, jadi bisa disimpulkan sementara bahwa senjata yang digunakan adalah senjata yang mengeluarkan selongsongnya dari senjata yang digunakan. Jenisnya rakitan apa itu? Dugaannya apa aja, Pak? Dugaan rakitan apa itu? Soal rakitan, soal itu nanti akan kita sampaikan ketika senjata tersebut akan Untuk korban sudah dilakukan pemeriksaan ya? Sudah diperiksa di lab. Nanti itu akan mengarah ke situ setelah senjata dilakukan pemeriksaan. Korban sudah Tadi dilakukan pemeriksaan. yang menguatkan kalau ini direncanakan apa aja tadi, Pak? Yang pasti pertanyaan apakah ini direncanakan apa tidak, kami menyampaikan bahwa itu kuat dugaannya. Kenapa? Karena dari hasil pengolahan CCTV di ekstrak CCTV-nya itu kan kelihatan tuh ketika diintip kemudian diikuti, itu sudah direncanakan oleh 4 pelaku yang dokumentasi CCTV-nya sudah kami serahkan. Termasuk salah satu pelaku menerima telepon itu, Pak, komunikasi Jadi, dengan telepon. misalnya kendaraan digunakan itu tidak menggunakan plat nomor. Kemudian para pelaku menutup wajahnya dengan zebo, dengan helm, dan memang dalam tanda kutip perencanaan itu sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Nanti kawan-kawan bisa menanyakan ke kesatuan yang bersangkutan proses pemeriksaan terhadap Pak Muslimin seperti apa, posisinya di mana sekarang. Silakan ditanya ke teman-teman dari. Untuk korban sudah dilakukan pemeriksaan. Korban secara lisan sudah diminta keterangan, diinterogasi sudah, namun untuk proses pemeriksaan secara jurisprudensi tentu kita akan melihat perkembangan kesehatan yang bersangkutan. Dan pelakunya personal dengan masyarakat sipil biasa ya kan kelihatannya kan. Nanti kesimpulan itu setelah kita lakukan pelaku. ada kata tetangganya sebelumnya ada orang yang pernah ke situ untuk mengintimidasi atau Tapi kita dari pengolahan TKP memang diketahui bahwa pelaku ini sudah muter-muter beberapa saat sebelum kejadian, kemudian sudah mengintip, memantau dari jauh aktivitas dari rumah korban. Jadi memang sudah direncanakan lah seperti pertanyaan Mas Damar tadi. Oke, cukup itu. Mataku malah